Halo Sobat Investasi. Hai. Oke, kembali lagi di podcast GIB Unim bersama dengan aku Salsa. Oke, hari ini kita bakal bahas materi yang sangat menarik, yaitu seputar investasi dan pasar modal. Di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin dengan teman-teman aku yang sangat spesial hari ini. Boleh dong kenalan dikit sama Sobat Investasi di rumah? Hai, aku Agung Dwi dari Divisi Riset. Halo, aku Rara dari Divisi Riset. Halo semua, aku Tika Jessica Alba dari Divisi Riset. Oke, mungkin Sobat Investasi juga familiar udah dengan mereka-mereka ini, teman-teman aku. Karena di sesi sebelumnya teman-teman ini sudah memaparkan satu materi yang sangat menarik, yaitu tentang saham ya fokusnya. Nah, kali ini kita bakal bahas yaitu temennya saham nih. Salah satu produk instrumen keuangan di pasar modal, yaitu reksadana. Nah, mungkin Sobat Investasi di rumah udah pernah dengar nih soal reksadana. Tapi kan Sobat Investasi belum tahu tuh detail soal reksadana tuh gimana gitu kan. Jadi sebenarnya reksadana itu investasi yang gimana dan konsepnya gimana sih? Oke, aku jawab dulu ya teman-teman. Boleh. Reksadana itu adalah salah satu jenis instrumen yang terdapat di pasar modal dan juga produk yang ada di pasar modal selain saham dan juga obligasi. Lalu, menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang bermodal. Lalu, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajemen investasi, Kak. Jadi kita sebagai investor itu nggak perlu susah-susah membayar tiap bulan ya. Jadi hanya menyetorkan dana lalu dikelola oleh manajemen investasi yang sudah ada di pasar modal. Wah, menarik nih. Agak beda ya konsepnya dari yang saham kemarin. Iya, Kak, beda. Nah, tadi kan udah dibilang tuh kalau dana kita tuh dikelola sama manajemen investasi. Bener ya? Berarti ada pihak-pihak yang lebih dari satu nih dalam reksadana. Benar. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam reksadana itu siapa aja sebenarnya? Jadi Kak, ada beberapa memang pihak yang terlibat. Yang pertama ada manajer investasi, lalu ada bank kusodian, ada agen penjual, ada regulator juga, lalu ada investor, sama ada broker gitu. Waduh, lumayan banyak juga ternyata ya pihaknya. Iya, banyak banget. Oke, tadi kan udah dapet tuh konsep reksadana gimana, yang katanya bakal dikelola sama manajer investasi. Pasti kan setiap investasi ada nih kelebihan dan kekurangannya tuh. Nah, untuk itu apa sih plus minus dari investasi di reksadana ini? Barangkali Sobat Investasi di rumah tuh pengen tahu gitu, pengen coba. Aku mulai dari plusnya nih. Yang pertama, praktis. Jadi kita nggak perlu pusing mikir mau investasi di aset apa, karena semua yang ngelola itu manajer investasi. Yang kedua, diversifikasi. Jadi aset kita itu nggak hanya ditaruh di satu aset, namun dikelola oleh manajer investasi di berbagai aset, misal seperti saham, obligasi, pasar uang, dan lain-lain. Yang ketiga, dari segi modalnya itu ada yang 100.000, bahkan ada yang di bawah 100.000. Lalu minusnya nih, yang pertama ada biaya tambahan untuk biaya manajemen atau biaya jual beli. Meskipun nggak banyak, bakal ngaruh ke hasil return kalian. Yang kedua, pencairannya yang cukup makan waktu, kurang lebih seminggu. Yang ketiga nih, kalian itu nggak bisa kelola secara langsung aset kalian. Makanya di awal kalian harus cek benar-benar prospektus reksadana yang ingin kalian investasikan gitu. Nah, kalau saham nih ya, itu kan sebelum kita memutuskan investasi tuh ada dua tipe ya, atau kategori. Yang pertama konvensional nih yang biasa aja, yang kedua syariah. Lalu kalau di reksadana itu konsep itu apakah sama atau cuma konvensional aja nih, atau cuma syariah aja? Nah, kebetulan di reksadana itu konsep investasinya itu sama dengan model investasi yang lain. Ada juga reksadana konvensional maupun reksadana syariah ya, Kak ya. Kalau reksadana konvensional itu kita bisa beli produk apapun tanpa batasan dan tentunya itu diawasi oleh manajer investasi atau manajemennya. Kalau reksadana syariah itu kita pilih produknya itu tertentu yang memang dibatasi oleh akad-akad Islam atau syariah. Nah, kalau di reksadana syariah ini
kebetulan bukan hanya dari pihak OJK aja yang mengawasi, tapi dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah, seperti itu. Wah, sama ya kurang lebih kalau sama Mm-mm. dengan yang saham yang kemarin berarti. Benar. Cuman kalau bedanya itu ya di produknya aja. Nanti kalau pilih saham syariah berarti ya ada beberapa ketentuan yang harus diisi dan tidak sebebas atau sebanyak produk konvensional gitu. Itu untuk sahabat investasi yang mau reksadana syariah itu harus diperhatikan produk-produk yang mau dipilih ya, benar ya? Betul, betul. Wah, tadi kan udah dijelaskan nih ya kalau reksadana tuh ada 2 tipe. Yang pertama konvensional, yang kedua syariah. Kurang lebih sama dengan saham yang kemarin. Lalu untuk produknya nih dibagi menjadi berapa jenis nih kalau dari reksadana sendiri? Untuk reksadana yang paling umum ya Kak ya, itu ada 4. Yang pertama ada reksadana pasar uang, lalu yang kedua ada reksadana campuran, yang ketiga ada reksadana pendapatan tetap, dan yang terakhir ada reksadana saham gitu. Itu yang paling umum ya Kak? Iya, Yang biasanya yang bisa sobat investasi beli atau investasi. itu juga kan yang paling sering muncul di beberapa aplikasi Hmm. investasi gitu. Sobat investasi, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung acara. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup dari episode kita kali ini. Untuk sobat investasi yang memiliki pertanyaan atau kurang jelas nih soal istilah-istilah yang sudah kita paparkan tadi, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan apabila kami memiliki salah kata dalam berucap maupun perbedaan perspektif mengenai materi yang sudah disampaikan, kami memohon maaf sebesar-besarnya ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe serta follow akun media sosial kita di sini. Untuk terakhir kalinya aku mau pantun dulu nih, boleh kan? Bilang Boleh. cakep. Oke. Beli pakaian di pasar baru. Cakep. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Terima kasih ya teman-temanku.